Nah, seringkali permasalahan modal menjadi hambatan gitu ya, menjadi kendala pada akhirnya bisnisnya nggak dimulai juga gitu. Akhirnya nunggu sampai punya modal yang cukup kan gitu. Nah, kalau menurut saya di sini sebelum kita berpikir untuk menjalankan modal dana gitu ya. Kalau kita misal punya dana, pastikan dulu kita punya kemampuan untuk mengelola dananya gitu. Kita sudah punya tidak ilmu finansialnya, ilmu mengelola aset, mengelola modal kan gitu. Kalau misalkan kita tidak punya gitu ya, akan sayang sekali, dan bahkan modal ada yang sebesar apapun tidak akan bisa terberdayakan dengan baik gitu. Bisnis ya tentu tidak cukup itu saja gitu, tapi ada hal yang juga lebih penting dari itu, misalkan tentang kemampuan promosi, kemampuan menjual gitu kan, kemampuan cari pasar, itu juga menjadi hal yang sangat dasar yang juga harus dimiliki oleh para pebisnis pemula kan gitu. Jadi kembali ke pemahaman tadi bahwa modal itu ya terdiri dari ya banyak sih sebenarnya modal itu ya, tadi ya ada banyak jenis, tapi saya coba kerucutkan dari hal yang paling penting, yaitu SDM gitu ya, modal SDM. Nah, kalau bagi pelaku bisnis yang baru mulai gitu kan, ya SDM-nya ya dirinya sendiri. Kita yang mau bisnis ya kita sendiri adalah SDM-nya, dengan apa yang kita miliki saat ini, baik aspek pikiran, perasaan, tubuh yang sehat gitu kan, dan lain-lain, yang apapun yang ada di dalam diri ini adalah modal yang sebenarnya bisa diberdayakan gitu. Nah, tinggal kan kita perlu mendata, mencari dari hal-hal yang kita miliki saat ini, kira-kira apa yang kemudian bisa dikonversikan menjadi keuntungan, menjadi penghasilan kan, seperti itu gitu. Nah, kita coba, jadi kita belajar dari hal yang bersifat mendasar ya gitu ya. Nah, misal terkait dengan modal diri gitu ya. Wah, apakah emang bisa cuma modal modal diri gitu ya, modal tanpa dana, misalkan kita benar-benar bisa menjalankan bisnis gitu ya. Oke, kita coba latihan aja ya, kita coba praktek aja gitu, dan silakan nanti coba teman-teman pahami apa yang saya sampaikan, dan kalau perlu silakan coba praktekkan ya gitu, bagi teman-teman yang ingin memulai bisnis gitu. Nah, ini juga berangkat dari pengalaman saya pribadi sebenarnya gitu ya. Nah, ketika saya dulu ya merasa ketika mau mulai bisnis saya tidak punya modal, ya tahu sendiri ya, di video sebelumnya saya sempat menyampaikan bahwa tabungan saya itu hampir habis untuk ya keperluan sebelumnya ya gitu, keperluan hidup, terus untuk urusan bikin persyaratan lamaran kerja gitu. sudah hampir habis, dan kalaupun saya mau mulai bisnis, ya saya harus mulai bisnis dengan modal seadanya gitu ya, modal yang nggak lebih dari 200.000 gitu ya. Ya selebihnya ya ada hal-hal lain yang mungkin saya pikir harus bisa lebih dimaksimalkan gitu, yang ada di dalam diri. Nah, kebetulan pada saat itu ya saya merasa sudah punya kemampuan dasar lah mungkin ya. Saya tidak merasa ahli juga, tapi minimal saya punya kemampuan komunikasi gitu ya. Terus saya punya keberanian gitu kalau ketemu sama orang gitu ya. Nah, saya punya kesehatan, saya kuat gitu ya, berjam-jam gitu ya, bahkan seharian kalaupun harus kerja di lapangan saya kuat. Nah, itu kemudian yang saya coba maksimalkan gitu pada saat awal kali saya memulai bisnis gitu. Bahkan pada saat itu ya saya nggak keluar modal dana dalam hal ini maksudnya. Kenapa? Saya memulai bisnis dengan kegiatan menjual produk gitu ya. Produknya produk apa? Kan kalau mau buat produk juga harus ada modal tuh. Harus ada pabriknya, harus ada modal bahan bakunya juga, harus bikin dan lain sebagainya. Enggak. Saya pada saat itu juga ya modal nggak pakai modal bikin produk sendiri ya. Saya jualin produk orang lain gitu. Ada orang yang sudah punya produk, nah saya jualin gitu ya. Ya saya kan jual banyak
produk ya gitu, macam-macam. Ada sempat jual kaos, jual baju, jual kemeja, jual jaket, jual sayur, jual banyak sih, jual buku juga pernah. Saya jual obat-obatan, tapi bukan obat-obatan terlarang ya gitu, obat-obat herbal ya gitu dulu. Pernah jual alat kesehatan juga pernah gitu, jadi salesnya gitu. Nah itu, dari situ ya saya bisa dapat keuntungan gitu, penghasilan dari setiap produk yang bisa saya jual gitu. Nah gitu, ya pada saat itu ya sampai ada yang saya tuh pengen menjualin produk orang tersebut ya, produk produk ini ya, produk kaos ya, kaos dan jaket yang saya mau coba jual di pasar-pasar kaget. Kan banyak tuh kalau di tiap-tiap daerah gitu kan, pasar-pasar kaget, pasar tumpah gitu yang biasanya mingguan gitu kan. Nah saya mau jualin tuh ada produk ya yang cukup bagus menurut saya, kaos-kaosnya cukup bagus pada saat itu. Saya pengen jualin gitu ya di pasar kaget gitu ya. Tapi ya katanya harus ada persyaratan gitu ya, harus beli minimal sekian piece gitu biar bisa jualan. Wah saya nggak bisa kalau harus beli dulu, karena saya nggak punya uangnya. Bukan saya nggak serius, tapi saya nggak ada uangnya gitu. Ya kalaupun ada ya buat minimal saya hidup beberapa hari pada saat itu di awal. Sampai saya rela, Pak, saya beneran ini mau jualin, ya kalau saya tidak mampu ngejual nggak usah bayar saya gitu. Saya bayar saya cuma dari hasil saya jualan aja kan gitu ya. Nah bahkan saya sampai rela nitip KTP kalau takut misalkan ya, kalau Bapak khawatir kaos-kaosnya ini nggak balik lagi, misalnya saya curi gitu kan, nggak balik lagi. Nah ini saya mau nitip KTP nitip KTP supaya saya bisa bawa produknya gitu, bawa kaosnya buat saya jualin. Nah nanti ketika saya pulang saya setor gitu kan, saya setor, silahkan kasih saya komisi dari berapa yang bisa saya jual. Sampai seperti itu gitu ya. Ya oke lah, mungkin itu ada modal. Modalnya apa? Modal KTP. Modal KTP, modal keberanian kan gitu. Modal kemampuan membujuk, ngomong kan gitu. Nah, tapi di situ kan sebenarnya saya ingin menunjukkan kepada teman-teman semua bahwa itu tuh bisa dilakukan gitu. Hal-hal seperti itu bisa dilakukan. Jadi ya bullshit ketika ada orang yang ngomong sebenarnya ya bisnis itu emang harus ada modal gitu, modal dana dalam hal ini enggak gitu ya. Hal-hal seperti itu kan bisa dilakukan gitu. Nah ini juga berkaitan dengan pemahaman yang sempit tentang bisnis itu sendiri. Mungkin banyak dari kita yang memahami kalau kita pengen punya bisnis, kalau kita dikatakan sudah punya bisnis, kalau kita punya pabrik gitu ya, punya karyawan banyak misalkan, atau kita punya peralatan-peralatan yang canggih gitunya misalkan, yang mendukung proses produksi produk-produk kita misalkan gitu. Ya khawatirnya ada pemahaman yang semacam itu gitu ya. Kalau misalkan kita ingin berbisnis, ya enggak sebenarnya gitu. Bisnis itu bisa dimulai dari hal yang sederhana, bisa dimulai dari apa yang kita miliki gitu. Bahkan nggak ada dana sekalipun ya kita bisa menggunakan apa yang kita miliki gitu ya. Ya kita punya pikiran, kita punya kemampuan apa gitu, keahlian apa, kita punya kesehatan, itu juga modal sebenarnya yang bisa kita coba maksimalkan kan, seperti itu. Nah, seperti saya bilang tadi, saya mau jualan, pengen dapat penghasilan sehari-hari, tapi nggak ada modal buat bikin produk gitu ya. Ya saya jualin produk orang lain gitu. Ketika orang mensyaratkan harus beli dulu karena mungkin takut produknya nanti dicuri gitu. Ya saya sampai rela buat nitip KTP gitu ya. Nitip KTP, kalau perlu nitip ijazah, biar saya dikasih pinjem dulu produknya buat saya jualin gitu. Nah kan bisa seperti itu, dan benar itu bisa dilakukan. Coba aja gitu, kalau nggak percaya coba aja kan. Saya pikir banyak tuh produsen-produsen yang butuh produknya itu dijualkan gitu ya, tinggal teman-teman mau apa enggak menjualkannya gitu. Wah itu mah berarti kan harus kita capek gitu, harus ngejualin, harus harus keliling, harus enggak gitu juga sebenarnya gitu ya. Tergantung nanti kan sekarang mah bisa jualinnya, bisa jualan
online juga kan gitu, bisa ya kalau mau kuat jualan ke lapangan juga silahkan gitu ya. Nah, jualan online pun kan sekarang tidak harus punya produknya gitu, tapi bisa dengan sistem dropshipper ya, kita urusin pemasaran aja ya gitu, urusin ngejual. Nah, tinggal nanti urusan bikin produknya, urusan packing, pengirimannya itu biar dilakukan oleh produsennya gitu. Nah, ketika sudah ada yang terjual ya kita kan bisa dapat penghasilan di situ gitu. Nah, jadi modalnya paling modal kuota lah gitu ya. Modal kuota mungkin untuk kita bisa jualan. Sebenarnya banyak yang bisa kita lakukan gitu. Jadi jangan sampai terlalu mempermasalahkan modal gitu. Terkecuali kalau misalkan kita sudah ngebet misalkannya pengen bisnisnya di bidang tertentu, misalkan yang memang mau tidak mau harus punya modal yang besar. Misalkan saya pengen bisnis distributor kebutuhan pokok, misalkannya distributor beras, distributor minyak goreng misalkan, sekarang kan yang lagi langka gitu ya. Ya tentu kan harus ada gudangnya, misalkan harus ada stok, nyimpan stoknya juga gitu. Nah, ya kalau menurut saya sih ya kita kalau tahu diri lah gitu ya. Kalau kita memang nggak punya modal yang besar gitu ya di awal kali ya gunain yang ada gitu ya. Jangan terlalu ngebet ingin ingin menggeluti satu bidang tertentu yang kalau itu memang kita belum sanggup gitu, belum mampu gitu kan. Nah, tapi ya nggak apa-apa juga, bukan berarti saya melarang ya gitunya. Ya tentu pilihan bisnis itu ya hak masing-masing gitu kan. Nah, tapi ya coba ya lihat kondisi diri sendiri lah. Kalau memang belum sanggup ya nggak usah terlalu maksain juga, apalagi sampai hutang, harus pinjam ke bank, harus pinjam duit mertua, duit orang tua, pinjol gitu ya, untuk bisnis yang terlalu beresiko gitu ya. Padahal ya kita sendiri kan di awal kali bisnis itu sebenarnya masih taraf-taraf membangun, masih taraf-taraf belajar kan gitu ya. Makanya kalau pakai modal yang terlalu besar itu menurut saya akan sangat beresiko sekali gitu ya. Jadi coba mulai dari apa yang dimiliki kan, seperti itu. Nah, dan sebenarnya ya tentu saya ingin juga mengingatkan kepada teman-teman semua gitu. Jangan sampai terlalu banyak ungkapan-ungkapan ya nggak ada modal ketika mau bisnis gitu ya. Ya oke lah, mungkin yang teman-teman maksud itu adalah modal dana gitu yang nggak ada gitu, atau kurang lah misalkan. Tapi kalau seringkali ada ungkapan-ungkapan yang seperti itu, nggak ada modal. Padahal kan saya tadi sampaikan bahwasanya modal itu banyak hal gitu ya, termasuk diri kita sendiri ini adalah modal gitu ya. Ketika kita seringkali mengungkapkan nggak ada modal, terus apa diri sendiri ini nggak dianggap modal gitu? Saya cuma takut ungkapan-ungkapan yang semacam itu mengarah pada